Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terakhir masih semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang anak-anak semua. Masih semangat deh. Kan habis istirahat, habis makan. Semoga lebih semangat ya. Sudah 1 jam, berarti pencernaannya sudah mulai menyalurkan energi-energi ke tubuh. Jadi harus semangat lagi ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Bu Siha mau ngecek dulu ada yang nggak masuk dari ini. Masuk semua? Atau ada yang izin? Siapa? Yang izin siapa hari ini? Ini siapa? Naila. Naila kemana? Oh, ada kegiatan OSIS. Terus siapa lagi? Ala sama Naila. Terus? Kak Naila ya. Naila izin. Terus Oh, Rafaela, Atta. Oke. Baik, kita doakan semoga cuma 2 ya berarti ya. Semoga teman-teman yang masih ada urusan di luar dimudahkan urusannya dan bisa bergabung dengan kita. Nah, anak-anak, hari ini maaf sebelum nanti kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan Allah memberikan kelapangan pikiran supaya kita mudah menyerap ilmu hari ini. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur karya ilmiah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan karena nanti kedepannya kalian akan membuat proyek menulis karya ilmiah. Nah, hari ini Bu Siha akan menyampaikan materi tentang menulis judul. Menulis judul dulu toh Bu. Nah, kenapa menulis judul? Sepanjang pengalaman Bu Siha mengajar, biasanya part atau bagian yang paling sulit dalam membuat karya ilmiah itu menulis judul. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah fondasi. Kalau kalian membangun rumah, yang dibangun apanya dulu? Fondasinya dulu, sama seperti dengan judul karya ilmiah atau tema lah, lebih luasnya tema. Tapi biasanya akan kita spesifikkan dulu menjadi sebuah judul. Meskipun judul itu masih bisa berubah di akhir ketika penulisan laporan, tergantung dari hasil penelitiannya bisa jadi berbeda nggak Bu? Bisa. Hasil penelitian itu bisa jadi berbeda, tetapi kita penting untuk menentukan terlebih dahulu judul kerangka kerja kita. Maaf, terlalu bersemangat ini. Nah, kerangka kerja kita itu penting untuk kita buat terlebih dahulu. Nah, maka jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan nanti kalian mampu menyusun judul. Yang pertama, menemukan dulu unsur-unsur penyusun judul karya ilmiah yang benar itu seperti apa. Jadi dalam sebuah judul itu harus ada apa? Itu ya, harus tahu dulu. Nah, jadi nanti ketika menyusun itu tidak asal gitu. Kemudian setelah kalian tahu unsur-unsur kriteria judul yang baik itu seperti apa, diharapkan anak-anak semua bisa menyusun sebuah judul karya ilmiah, gitu ya, bisa dipahami. Nah, ada yang pernah jatuh cinta? Malu-malu. Izul pernah Izul? Ada yang pernah jatuh cinta yang apa namanya senyum-senyum Aisyah pernah? Jatuh cinta boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Pacaran tuh. Jatuh cinta itu boleh,
Oh boleh, yang nggak boleh itu pacaran, mengekspresikannya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama dan adab pergaulan di Al-Azhar. Ingat ya, apa salah satu adab pergaulan Al-Azhar dengan lawan jenis? Ya, tidak boleh berpacaran. Naksirnya sekarang boleh, Bu? Ya, silahkan langsung duduk. Habis OSIS ya? Ya. Oke, Bu saya lanjutkan ya. Naksirnya sekarang boleh, Bu? Boleh ya? Boleh. Seriusnya nanti kalau sudah jadi dokter semua. Kalau kamu seriusnya sekarang, nanti jadinya kupinang kau dengan bismillah aja. Tapi kalau nanti sudah jadi dokter, kupinangnya dengan bismillah, Alphard. Biasanya ya, ini berdasarkan pengalaman juga. Kalau naksir cewek yang dilakukan satu, mencari informasi dari orang terdekat, betul? Iya, sahabatnya. Iya, salah, benar. Iya, kamu modelnya langsung ya. Oh ini ya. Oke, yang kedua scrolling sosial medianya sampai malam, betul? Iya, yang ketawa berarti ya. Dilihat komen-komennya, ada nggak ya saingan saya? Iya betul? Betul. Terus memperhatikan gerak-geriknya? Ya, dilirik-lirik, gimana cara jalannya, gimana cara senyumnya, sampai terbayang. Betul? Ini apa namanya, fakta ya? Fakta semua. Oke, kembali ke sini. Mencari informasi itu berarti kita menggali informasi tentang apa yang dia sukai. Berarti itu apa? Kalau kita kaitkan dengan karya ilmiah itu, berarti kalian sedang apa tuh? Bukan, kalau kita menanyai orang itu namanya apa? Wawancara, betul. Salah satu metode ilmiah. Terus memperhatikan gerak-geriknya apa tadi, Nak? Observasi, diamati terus. Nah itu, terus scoring sosial medianya, dilihat, oh dia sukanya tapi begini nih. Oh yang komen kok ada juga ya, komennya kok begini ya. Jadi dia juga naksir dia. Terus saingan wah berat ini. Ini namanya analisis. Jadi itu dianalisis seberapa besar peluang saya. Nah secara tidak langsung kalian tadi sudah melakukan riset. Jatuh cinta aja riset ya. Jatuh cinta aja riset, betul. Jadi secara tidak langsung kalian tadi sudah melakukan beberapa metode riset. Jadi riset itu sesederhana itu. Ya, jangan dipikir yang aduh berat-berat. Sesimpel itu riset. Usia aman bagi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ya. Bentar. Nanti silakan langsung berkelompok ya. Yang pertama kelompok 1, Andi Dalifa, Rizal, Arsy, Dedita sama Najla. Aisyah, maaf ya. Aisyah. Terus kelompok 2, Eza, Ilham, Amara, Audrey sama Nayesha. Terus kelompok 3, Fahri, Tata, Kainaya sama Marabel. Nah, oke, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD ya. Dia peserta didik. Saya terangkan terlebih dahulu. Masing-masing orang sudah bersiap dengan 1 LKPD, tapi nanti yang bukan yang kelompok 1 aja. Oke. Nah, di situ ada sebuah studi kasus tentang latar belakang keluarga ilmiah. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Itu ada 2 pilihan judul. Diskusikan menurut kalian judul mana yang
kalian mengapa kalian memilih judul itu? Soal yang kedua. Yang ketiga, judul itu dicermati lagi. Kira-kira di situ tuh ada apa aja sih? Ya. Nah nanti kalian tuliskan di menurut kalian unsur-unsur judul yang ada di situ tuh apa? Kemudian terakhir kriteria judul yang tepat menurut kalian ya, sepemahaman kalian. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah menurut kalian. Nanti baru akan kita diskusikan bersama-sama bagaimana jawaban yang paling tepat. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Waktunya 15 menit. 20 ya, 20 menit. Betul. Insya Allah cukup gampang kok. 20 menit ya dari sekarang ya, sampai pukul 25. Nanti setelah itu kita akan saya akan pilih salah satu salah dua kelompok presentasi. Ya. Kata kuncinya dulu deh, kata-kata pentingnya di sana. Terus apa lagi? Sudah semua ya? Sudah? Terus kalau sudah siap minta salah juga kelompok untuk presentasi. Jadi mau menawarkan diri kelompoknya. Kalau yang lain, dari yang sebentar, saya siapkan. Pada judul kejualannya judul yang tepat biasanya akan bagus. Kita apa itu? pengaruh konten TikTok terhadap pembentukan pola makan gula sehat pada remaja di Kota Semarang. Terus selanjutnya. Dua, jelaskan alasan Anda memilih judul tersebut. Karena berdasarkan teks tersebut, penelitian pembentukan pola makan yang dilakukan setelah dari teks ini adalah pengaruh konten TikTok terhadap pembentukan pola makan tidak sehat pada remaja di Kota Semarang. Alasannya karena itu tuh spesifik membahas kota yang terdampak konten di TikTok sehingga lebih mewakili isi karya ilmiah di dalamnya. Fokus topik lebih membahas subjek yaitu remaja di wilayah Kota Semarang. Kemudian unsur-unsur yang harus ada di dalam judul karya ilmiah itu harus dituntas, menggambarkan isi dan topik yang dibahas dan mencantumkan isu penelitian. Terus kriteria judul itu membuat baca penasaran, menggambarkan topik yang dibahas dan juga mencakup pikiran pembuatnya. Baik, sudah tadi dua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama itu ada studi kasus tentang meneliti tentang apa? TikTok yang viral itu seringkali membuat para remaja kemudian ikut-ikutan, betul? Ya misalnya nih ada kafe atau makanan viral, terus kayaknya aku belum bisa disebut anak gaul kalau belum kesana, harus post TikTok juga, betul? Nah, secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi pembentukan pola makan yang tidak sehat, karena karena biasanya makanan yang viral itu pasti ya manis-manis, betul? Ya, maksudnya sekarang kayak gitu ya, gula, taiji, boba, terus pasti ya pedas-pedas, lebleh. Kayaknya kalau makanan-makanan telo bodong itu nggak viral ya di TikTok ya. Pisang bodong, jagung rebus itu nggak viral kan? Nah, ini kemudian diteliti apakah ini semua yang menyebabkan pembentukan pola makan yang tidak sehat. Nah, yang diteliti ini di Kota Semarang. Oke. Jadi tadi saat kelompoknya Eza dan juga Devita jawabannya sama. Yang pertama, judul yang tepat menurut dua kelompok ini adalah yang A. Kelompok yang lain juga berbeda?
Tidak ada? Sama semua ya? Oke, betul. Judul yang tepat itu yang A. Alasannya kenapa? Kalau kelompoknya EZ itu tadi karena di situ sudah spesifik remaja Kota Semarang. Kalau yang judul kedua itu masih terlalu luas. Betul ya? Jadi sebuah judul karya itu harus spesifik terhadap permasalahan yang dibahas maupun ruang lingkup penelitiannya, sampelnya. Jadi misalnya satu Indonesia ya Indonesia, SMA Islam Al-Azhar ya SMA Islam Al-Azhar. Bu, kalau misalnya kita meneliti remaja Kota Semarang, apakah seluruh remaja itu harus diteliti, diwawancara, diberi kuesioner? Tidak. Ada yang namanya teknik sampel. Ya, jadi nanti ada hitung-hitungannya, pakainya rumusnya Swafin. Ya, jadi kalau misalnya populasi, kalau populasi itu jumlah keseluruhan. Misalnya jumlah keseluruhan remaja itu berapa? Nah, kita mau margin of error. Margin of error itu tingkat kesalahan semakin kita ingin tingkat kesalahannya kecil, maka sampelnya semakin besar. Ya, jadi tidak harus seluruh Kota Semarang yang kita teliti, tapi boleh ambil sampel. Ya, misalnya nanti kecamatan Tembalang berapa orang, kecamatan Gajahempur berapa orang, gitu ya. Ini karena kalian kan peminatannya kedokteran nih. Nah, nanti nggak akan jauh-jauh penelitiannya seperti ini. Sengaja Bu Sih pilihkan teks-teks yang kaitannya sama medis supaya sudah bisa membayangkan kalau aku jadi dokter itu seperti ini. Semoga jadi dokter semua ya. Nah, terima semua, amin. Lanjut ke sini ya. Jadi kita sepakati judul yang tepat itu yang nomor 1 karena alasannya itu yang paling spesifik, kemudian menggambarkan isi dari kasus tersebut. Saya sudah bagikan lembar kerja yang kedua. Di situ sudah sekali. Ada studi kasus, ada 2 teks yang berbeda masing-masing kelompok, maksudnya kalau tiap kelompok sama. Nah, silahkan berdasarkan pengetahuan kalian tadi tentang unsur-unsur judul karya ilmiah dan juga kriteria sebuah judul karya ilmiah, kalian tuliskan sebuah judul yang menginterpretasi, menggambarkan isi dari kasus tersebut, ya, dan memuat unsur-unsur tadi. Oke? Waktunya 5 menit cukup kayaknya ya. Gampang, bacanya 3 menit, tulisnya 2 menit. Kira-kira cukup. Aktivitas fisik dan kesehatan Gas. Itu kan meneliti apakah aktivitas fisik berpengaruh pada potensi apa ini? Panjang kali, Wak. Baik, kita lanjutkan. Silahkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan susunan judul dari masing-masing kasusnya. Ada yang mau mulai nomor 1? Oke, hubungan antara aktivitas fisik dengan kesehatan mental. Kesehatan mental fisik dan akademis. Kesehatan mental fisik dan akademis. Oke. Kami itu mengambil kesimpulan berjudul adalah pengaruh edukasi pola makan sehat terhadap pencegahan gagal ginjal kronik pada remaja di Kota Semarang. Pengaruh edukasi pola makan sehat terhadap pencegahan gagal ginjal kronik pada remaja di Kota Semarang. Oke, kita jawabannya cukup bervariasi. Satu yang aktivitas fisik dan prestasi akademis. Untuk membuat sebuah judul, kita boleh mengidentifikasi atau mencatat dulu kata kuncinya. Apa tadi kata kunci? Kata-kata yang sering muncul, yang sering dibahas. Itu kalau misalnya kalian
aktivitas fisik. Kira-kira aktivitasnya apa yang pertama? Betul, aktivitas fisik. Terus apa lagi? Prestasi akademik. Terus? SMA, Islam. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang sekali disusun jadi sebuah judul. Ya nggak? Nggak sulit menyusun judul itu. Berarti ini udah ketemu nih, tinggal dirangkai jadi sebuah kalimat. Kalau penelitian itu biasanya kata yang dipakai itu pengaruh, hubungan bisa, dampak bisa, peran bisa, tapi ini nanti kaitannya sama metode penelitian atau jenis penelitian. Sudah kenal ya, ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu hasil penelitiannya itu digambarkan dengan angka-angka, biasanya lewat kuesioner. Jadi berapa persen yang memilih jawaban ini, gitu ya. Kayak misalnya survei, sekarang kan lagi ramai pilkada. Nah, ya kan? Sering baca survei-survei ya. Nah, pasangan ini tuh elektabilitasnya sekian persen itu namanya penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya itu digambarkan dengan angka-angka. Paham sampai di sini? Ada namanya penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu penelitiannya itu digambarkan dengan deskripsi, tulisan. Jadi misalnya observasi. Misalnya observasi ruang kelas 11-1. Oh, ada 30 murid di sini. Ada apa namanya? Di sudut mana itu? Sudut belakang ada sebuah Al-Quran. Bisa disimpulkan berarti anak-anak di sini itu rajin membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau pengaruh itu masuknya nanti ke penelitian kuantitatif. Kalau dampak dampak jadinya kualitatif. Jadi boleh nggak Bu pakai pengaruh? Boleh. Pakai dampak? Boleh nggak? Boleh. Pakai peran? Boleh. Hubungan? Boleh. Berarti yang betul apa judulnya? Pengaruh, peran, dampak, hubungan, aktivitas. Ayo. Terhadap prestasi akademik siswa SMA Islam Al-Azhar 14. Gampang ya? Objeknya apa? Objek penelitiannya prestasi akademik, aktivitas pengaruh aktivitas fisik terhadap prestasi akademik. Subjeknya ya SMA Islam siswa, tempatnya di SMA Islam Al-Azhar. Kalau kalian pakai pengaruh itu sudah kelihatan jenis penelitiannya, yaitu kuantitatif. Kalau pakainya dampak, berarti jenis penelitiannya kuantitatif ya. Ya, paham di sini? Gampang, mudah. Besok kalau menyusun sendiri, tekniknya seperti itu. Diidentifikasi dulu kata-kata kuncinya, baru nanti disusun menjadi sebuah judul. Lanjut ke teks kedua. Nah, apa kata kuncinya? Yang dapat teks kedua? Teks kedua. Ya, Dewa. Apa? Gagal ginjal kronik. Terus apa lagi? Edukasi gizi. Remaja terus Kota Semarang. Ada lagi masih satu ketinggalan. Apa?
Gimana? Mudah? Pak Sumin? Mudah ya? Setelah menyusun sebuah judul, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa cie-cie temennya ya? Alhamdulillah. Nah, nanti usia kita itu kumpulkan satu kelompok satu aja. Mohon perhatiannya sebentar, anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar apa hari ini? Terus menyusun judul yang tepat. Tidak sulit kan? Nah, terkaitannya sama tugas proyek, berarti ini kan kalian sudah belajar bagaimana menulis judul. Nah, 1 minggu ini silahkan kalian mencari referensi sebanyak-banyaknya, mencari masalah. Betul, mencari masalah yang akan kalian buat menjadi karya ilmiah. Nah, di lecture dulu aja, belum fix. Itu kayak masalahnya aja apa dulu. Nah, 3 ya, per kelompok ya. Per kelompok 3. Besok pertemuan berikutnya akan kita diskusikan mana yang paling menarik, mana yang paling realistis untuk dijadikan penelitian. Kemudian bagaimana judul yang tepat. Untuk temanya, silahkan kalau misalnya kalian mengambil tema yang berkaitan dengan peminatan kalian, kedokteran ya, karena ini kan kelas kedokteran. Silahkan boleh sekalian simulasi. Kalian simulasi cari topik-topik yang berkaitan dengan istilahnya banget, terutama yang kaitannya sama remaja, pola makan, gaya hidup, kesehatan mental, isu-isu yang lagi jadi perhatian. Ya. Bunuh diri. Apa? Terus isu-isu lingkungan juga boleh. Kalau usia itu ketertarikannya sama isu-isu lingkungan, pemanasan global, iklim, kemudian isu-isu boleh silakan. Bebas atau mau mencari topik-topik yang ada di sekitar kalian juga boleh. Ya, tapi kalau bisa kalian berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Insya Allah nanti akan dapat pengalaman yang maksudnya pengalaman buat kalian. Kalau kalian keluar dari zona nyaman. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Setelah ini nanti bersiap-siap untuk sholat asar berjamaah ya. Jangan sampai ada alasan tidak sholat. Polisi ketika naik tangga ke gigi. Ada 2 golongan yang boleh tidak sholat. 1, wanita hamil, kelas. Yang kedua orang gila. Ya, kamu golongan yang mana? Ya, jangan lupa sholat baru nanti. Alhamdulillah kita sudah melewati pembelajaran ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat, ya, bermanfaat kita, bermanfaat bersama dari sekarang maupun masa depan. Kita dengan doa ini dulu doa